Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kisah mengenai orang-orang Majus dari timur bersama dengan bintangnya adalah salah satu kisah Injil yang menimbulkan rasa ingin tahu. Orang ingin tahu kisah itu sampai ke detil-detilnya. Pertama, orang ingin tahu mengenai tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam kisah itu. Siapakah orang-orang Majus itu? Apakah orang-orang itu sungguh Majus, yakni magician? Ataukah mereka itu astrolog, ahli perbintangan? Apakah mereka itu imam-imam, raja, atau orang bijaksana? Kadang mereka itu disebut sarjana. Tidak jelas dari mana mereka datang. Memang dikatakan dalam Injil bahwa mereka melihat bintangnya di timur. Tetapi sebenarnya tidak dijelaskan apakah mereka itu berasal dari suatu tempat di timur. Berapa orang mereka itu? 2 atau 3 atau lebih? Tradisi mengatakan bahwa mereka itu ada 3 orang yang digambarkan sebagai orang yang berkulit hitam, berkulit putih dan coklat, yang menjadi perwakilan semua bangsa di dunia. Tradisi juga mengatakan bahwa nama mereka ialah Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Tetapi tak satu pun dari informasi itu dapat diterima sebagai hal yang pasti. Injil mengatakan bahwa mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus. Lalu tradisi menambahkan bahwa ketiga jenis persembahan itu adalah simbol dari Kristus sebagai Raja, sebagai Allah, dan sebagai manusia. Hal yang kedua yang orang selalu ingin tahu ialah mengenai bintang itu. Banyak spekulasi muncul sehingga bintang yang ajaib itu menjadi semakin ajaib. Jenis bintang apa itu sebenarnya?
Tempat yang ditunjukkan oleh bintang itu juga menimbulkan tanda tanya. Injil mengatakan bahwa tempat yang ditunjukkan oleh bintang itu adalah rumah dan bukan kandang. Apakah keluarga kudus sudah pindah dari kandang ke suatu rumah pondokan? Boleh-boleh saja kita ingin tahu lebih jauh mengenai kisah orang Majus. Tetapi hendaknya semua usaha menggali informasi itu tidak menjauhkan kita dari intisari seluruh kisah. Hendaknya kita tidak seperti Raja Herodes yang juga berusaha mencari tahu segala sesuatu mengenai anak yang baru lahir itu. Tetapi melakukannya karena pikirannya terganggu. Sebab menyangka bahwa anak itu bisa menjadi ancaman atas kedaulatannya sebagai raja. Intisari dari seluruh kisah itu ialah, inilah perjumpaan pertama dari Mesias dengan dunia kafir. Karena itulah perayaan hari ini disebut Epifania, hari raya penampakan Tuhan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Sebelum peristiwa ini, iman akan Mesias hanya dibatasi pada satu bangsa saja, yakni Yahudi. Tetapi sesudah peristiwa ini, dinampakkanlah kepada kita bahwa Mesias tidak hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi saja, melainkan kepada segenap bangsa di dunia. Yang paling menarik dari kisah itu ialah sikap orang-orang Majus itu, serta tujuan mereka untuk mencari anak yang baru lahir itu. Tujuan mereka sama sekali berbeda dengan Herodes. Tujuan orang Majus itu ialah untuk menghormati dan menyembah Dia. Sampai 2 kali hal itu dikatakan dalam kisah Injil. Mereka sungguh-sungguh datang untuk tujuan itu. Dan sewaktu mereka menemukan anak itu, mereka sungguh berlutut, bersujud menyembah Dia. Dorongan untuk mencari dan menemukan anak itu muncul dari suatu rasa takjub. Sedangkan Herodes terdorong untuk menemukannya karena dihantui oleh ketakutannya. Orang Majus itu mengikuti kebiasaan khas timur untuk menunjukkan rasa hormat kepada seorang raja. Sujud dan membawa persembahan dilakukan kepada seorang raja yang dipandang besar, mulia, dan agung. Dan dalam memandang kemuliaan serta keagungan itu, muncullah rasa takjub dan sujud menyembah. Takjub dan sujud yang murni seperti itu akan menimbulkan rasa sukacita dan bukan ketakutan. Dan Injil mengatakan bahwa orang-orang Majus itu sangat bersuka cita sewaktu melihat raja yang baru lahir itu. Memang hanya orang-orang yang takjub akan keagungan dan kebaikan Allah saja yang bisa merasakan pengalaman sukacita yang seperti itu. Para Majus dari timur itu sebenarnya mewakili kita semua manusia. Perjalanan mereka melalui padang gurun, naik gunung dan turun lembah, sambil mengikuti sebuah bintang, sebenarnya merupakan cermin bagi kita yang mencari tujuan dan arti hidup. Teladan para Majus dari timur itu membuka jalan bagi kita.
Mereka itu bersikap sederhana, terbuka terhadap tanda-tanda zaman, dan siap untuk suatu petualangan dalam iman. Mereka mau merendahkan diri dan sanggup mempercayai orang lain yang bersedia menerangkan rencana Allah. Mereka mengakui dalam iman bahwa anak yang baru lahir itu adalah penyelamat segala bangsa. Kini, bintang itu boleh menghilang dari pandangan, sebab bintang itu sudah menjadi milik mereka di dalam hati dan tetap bersinar. Mencari tujuan dan arti hidup tidak akan mungkin bila kita tidak dibimbing oleh iman yang memampukan kita melihat hidup itu jauh ke kedalaman, dan bukan hanya melihatnya pada permukaan atau sedikit di bawah permukaan. Hidup adalah suatu peziarahan, suatu perjalanan panjang mencari Allah dan kebenarannya. Suatu perjalanan mencari makna kehidupan. Dan mencari kebenaran hidup akan selalu menuntut orang untuk berani meninggalkan pandangan dan situasi hidup yang selama ini dianggapnya aman dan mantap. Mencari kebenaran hidup ternyata membutuhkan keberanian, kebulatan tekad, dan pengharapan. Sebab perjalanan itu bisa panjang dan melelahkan, diwarnai dengan pelbagai kegagalan, keraguan, dan kebimbangan. Senang atau tidak senang, ternyata dalam diri setiap manusia tertanamlah di dalam lubuk hatinya yang terdalam suatu kerinduan dan keresahan untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang hanya dapat terpenuhi bila kita merasakan kehadiran Allah. Seperti orang Majusi itu, kita dipanggil untuk mencari dan menemukan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk memandang ke sekitar kita dan mencari Tuhan yang sebenarnya ada di antara kita, yang kehadirannya sering muncul dalam situasi kehidupan yang tidak kita sangka. Dia datang dalam diri orang-orang yang sering tidak kita duga. Ia hadir di tempat-tempat yang sering tidak kita sangka dan pada saat-saat yang tidak kita harapkan. Bisa saja dia kita temukan dalam senyuman seorang bayi yang lemah. Bisa saja dia hadir dalam derita orang sakit, dalam linangan air mata orang yang berduka dan menderita. Bisa saja dia datang dan hadir dalam kebahagiaan orang yang baru menikah, atau dalam kebahagiaan orang yang sukses menyelesaikan studinya. Intinya ialah, apakah kita berani melihat ke kedalaman hati, dan bukan hanya melihat yang nampak di permukaan. Maka bila kita mau memandang jauh ke kedalaman mata orang lain, kita akan memandang pandangan mata Kristus yang memanggil kita ambil bagian dalam kebahagiaan dan penderitaan orang lain. Dan bila kita bertemu dengan sesama, barangkali kita tidak punya emas, kemenyan, atau mur untuk kita bagikan. Tapi satu hal yang tak ternilai dapat kita hadiahkan kepada sesama, yakni
kehadiran Kristus dalam diri kita.